Peranan pemuda dalam membangun perekonomian daerah menjadi salah satu faktor penting. Seperti yang dilakukan Dita Ayu Wulandari, Putri Indonesia Sulawesi Barat II, yang fokus memberdayakan UMKM bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Peningkatan ekonomi tidak luput dari peranan berbagai pihak. Salah satunya peran pengusaha muda yang ikut serta dalam membantu peningkatan sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi daerah. Seperti yang dilakukan Dita Ayu Wulandari dengan menyandang gelar Putri Indonesia Sulawesi Barat II. Dita juga merupakan seorang pengusaha muda yang terpilih mewakili Sulawesi Barat di pemilihan ajang bergensi Putri Indonesia 2023. Latar belakang Dita merupakan seorang pebisnis muda asal Polewali Mandar yang aktif di Ikatan Pengusaha Muda Indonesia dan juga ikut membantu memberdayakan UMKM lokal di Sulawesi Barat. Berbagai kegiatan dilakukan Dita Ayu Wulandari sebagai Putri Indonesia 2023 Sulawesi Barat. Salah satunya penguatan kapasitas UMKM, coaching, kelas bisnis, dan juga pelatihan khusus bagi UMKM. Sejak tahun 2019, Dita aktif sebagai pengusaha muda di berbagai kegiatan UMKM. Menurut Dita, UMKM sangat penting karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Sehingga penting membangun semangat para pelaku UMKM untuk terus berproduksi. Gadis lulusan jurusan Bisnis Administrasi di SP Jain School of Global Management di Dubai ini percaya bahwa penting adanya kolaborasi berbagai pihak agar meningkatkan UMKM di Sulawesi Barat semakin baik. Muhammad Rifai Sahida melaporkan. Baik saudara, dan saat ini di studio telah hadir perempuan hebat yang juga terpilih mewakili Sulawesi Barat pada ajang pemilihan Putri Indonesia 2023, yakni Dita Ayu Wulandari, Putri Indonesia Sulawesi Barat II. Kita akan berbincang-bincang Dita ini, seperti apa Dita ini dan apa saja yang dilakukan hingga mewakili Sulawesi Barat di ajang Putri Indonesia tahun 2023. Apa kabar Dita? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Kak Fahri? Alhamdulillah luar biasa sekali. Cukup membanggakan mewakili Sulawesi Barat di tingkat nasional pemilihan Putri Indonesia. Bisa sedikit menceritakan background Dita ini apa dan mungkin bagaimana sehingga Dita dapat terpilih mewakili Sulbar di ajang Putri Indonesia? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Fai. Perkenalkan, saya Dita Ayu Wulandari, Putri Indonesia Sulawesi Barat II 2023. 24 tahun sebagai young entrepreneur, alhamdulillah sekarang bergerak di bidang medical business and also travel business. Why Putri Indonesia and how did I get into Putri Indonesia? Waktu itu alhamdulillah ada dorongan dari keluarga dan juga kerabat-kerabat terdekat untuk bisa mengikuti ajang kontes kecantikan ternama di Indonesia, itu Putri Indonesia, pada sekitar pertengahan Februari pendaftar waktu itu, dan alhamdulillah keterima di interview dan pada saat itu bersama juga kontestan-kontestan finalis yang lain di Geraha Mustika. Dan pada saat itu kita menjalankan sedikit step dari pemilihan tersebut. Alhamdulillah Dita mendapat kabar baik bahwa Dita terpilih menjadi Putri Indonesia Favorit Sulawesi Barat II 2023. Nah setelah itu ada tahapan voting nih Mas Fai gitu. Tahapan voting sekitar berjalan 2 minggu. Alhamdulillah teman dan juga keluarga, kerabat dekat dan masyarakat mendukung Dita untuk maju ke nasional. Oke, luar biasa sekali. Seorang yang entrepreneur. Nih, seorang yang entrepreneur, apa yang menjadi motivasi Dita sehingga dapat memberikan motivasi khususnya bagi anak muda untuk bisa menjadi seorang pebisnis juga? Baik, memang dulu ya Mas Fai, kalau boleh saya flashback, dari kecil saya memang sudah berada di dunia yang mencakupi dunia usaha gitu, sehingga keluarga saya juga menuntut saya untuk selalu coba mandiri seperti itu. Jadi dari kecil saya sudah diajarkan menjual cemilan kepada teman-teman dan lain sebagainya. Dan sehingga setelah saya besar, saya coba berbisnis sejak muda, semenjak I think 16 years old, ya 16 tahun. Dan after that
setelah lulus kuliah pun juga aku dituntut untuk mencoba mengembangkan networking lagi gitu, berbisnis sambil bernetworking. Nah itu aku masuk HIPMI waktu itu. Pada saat itu bertemu dengan pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang Masya Allah sangat berpotensial, sangat benar-benar menurut aku kapabilitas yang sungguh aku menginspirasi. Dan disitulah aku mencanangkan diriku bahwa inilah mungkin passion aku dan aku harus mendukung para pengusaha-pengusaha muda, potensi-potensi anak muda untuk selalu berkarya di bidang usaha. Oke, luar biasa. Ini tentunya Dita sebagai Putri Indonesia tentunya bukan hanya cantik luar saja, tapi bagaimana kita berdampak bagi orang lain. Nah, kalau Dita sendiri, apa advokasi sosial yang mungkin sedang dikerjakan oleh Dita sebagai Putri Indonesia Sulbar? Baik, sebelumnya HIPMI. Nah, advokasi ini adalah bergerak di bidang pemberdayaan pengusaha muda di Indonesia, dan alhamdulillah kemarin kita juga mengadakan salah satunya Padi UMKM gitu. Jadi bagaimana kita menginkubator para pengusaha-pengusaha muda, UMKM muda yang ingin mengekspand bisnisnya ke market nasional, pemerintahan, dan juga internasional. Nah, dengan ini kita mendukung para pengusaha-pengusaha muda meningkatkan potensi bisnisnya, mendigitalisasi, karena ini sangat penting banget, Kak Faiz. Zaman sekarang digitalisasi adalah kunci dari kesuksesan gitu. UMKM harus lebih adaptif lagi. Nah, setelah itu alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk pegang Padi UMKM, dan di Sulbar juga kami juga sudah mengadakan audiensi-audiensi untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan Padi UMKM seperti itu. Oke, ini Dita sebagai generasi muda Sulbar, kenapa bisnis itu penting? Ya, kenapa UMKM itu penting? Kenapa UMKM itu penting? Baik, seperti yang kita tahu Indonesia ini punya masyarakat yang sangat banyak. Kita populasi keempat terbesar di dunia, dan UMKM adalah penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. 67 juta UMKM di Indonesia, penyerapan tenaga kerjanya hampir 97%, Mas Fai. So, for me, the economy of Indonesia is basically and the prosperity of Indonesia is UMKM. Gitu. Nah, HIPMI dan juga saya sangat peduli tentang UMKM karena inilah sebagai fondasi ekonomi kita, dan bagaimana kita berkembang, ya kita harus support UMKM kita. Oke, luar biasa sekali. Tapi kalau dari HIPMI sendiri, bentuk kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan juga melihat UMKM saat ini khususnya di Sulawesi Barat, apa sih yang menjadi kekurangan dari UMKM khususnya di Sulbar sendiri ketika Dita melihat gitu kondisi saat ini? Ya, baik. Memang yang saya lihat di Sulawesi Barat kekurangannya aksesibilitas pasar seperti itu. Nah, makanya penyuluhan tentang penggunaan teknologi digitalisasi itu sangat penting, Mas Fai. Teknologi ini lah, karena misalnya Mas Fai dan masyarakat sekitar senang berbelanja online. Betul. Gitu. Senang berbelanja online, apa-apa serba mudah seperti itu ya. Nah, UMKM kita ini sebenarnya sangat berpotensi, Mas Fai. Tapi kadang aksesnya yang kurang, akses ke nasional masyarakat, karena UMKM produk ini bisa dijual ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Sulbar. Produk-produk Sulbar bisa sampai ke internasional, insya Allah. Nah, bagaimana para pemerintah juga tadi ya kita mendengar ada minyak kelapa bandar yang Masya Allah sangat baik gitu produknya, tapi aksesibilitasnya dan juga mungkin pemasaran dari personal branding dari minyak bandar kelapa ini kurang. Nah, mungkin daripada itu adanya potensi-potensi peningkatan kapabilitas digital dan juga teknologi ini menjadi salah satu hal yang patut kita fokuskan. Oke, baik. Ini terkait Dita menyinggung pemerintah. Ini kan terkait juga tentang kolaborasi, bagaimana kita membangun UMKM Sulawesi Barat, tentunya dibutuhkan kolaborasi. Tapi melihat Dita sendiri melihat ini, apakah penting tidak kolaborasi, dan jika itu penting, bagaimana, apakah ini juga penting dalam perkembangan UMKM di Sulbar? Apakah sangat berpengaruh? Baik, kolaborasi itu zaman sekarang inklusif gitu ya. Sekarang zamannya inklusif. Every business cannot work alone. Gitu. Dan setiap kolaborasi antara pemerintah, pengusaha ya sebagai eksekutor dan regulator ini perlu banget gitu. Nah, seperti juga syarat-syarat ketentuan
pembuatan izin bisnis gitu ya, mungkin halal sertifikat dan sertifikat lainnya perlu dimudahkan gitu oleh di regulator. Nah, dengan kolaborasi ini, dengan kolaborasi pemerintah, pengusaha dan juga bisnis-bisnis internasional, ini akan menciptakan suatu ekosistem yang sangat baik menurut saya di dunia usaha Indonesia. Nah, jadi tidak bisa bekerja sendiri, tidak ada peraturan yang tumpang tindih, dan kolaborasi or inclusive is much needed in this country. Oke, luar biasa. Nah, sebagai yang entrepreneur, tentunya penting menginspirasi yang entrepreneur lainnya. Tapi kalau Dita sendiri, bagaimana Dita melihat anak-anak muda yang juga sedang memulai bisnis, mungkin bingung memulai bisnis atau UMKM-nya mungkin bagaimana arahnya seperti apa? Mungkin ada tips mungkin bagi mereka yang sedang memulai bisnis. Baik, ini tercerminkan mungkin dari pada saat saya muda gitu. Ya. Pada saat saya muda itu saya dulu bingung, Mas Fai, aduh bisnis apa ya? I'm kind of afraid gitu. Aku kayak sedikit takut untuk memulai. Tapi ketika itu memang 90% untuk memulai sesuatu itu dari diri kita sendiri. It's how we motivate ourselves. Gitu. Motivasi diri sendiri. Karena di luar eksternal itu hanya beberapa persen aja. Jadi menurut saya memotivasi diri sendiri mulai dari keinginan untuk coba menggali potensi-potensi diri dulu. Tahu apa passion kita. Gitu. Ketika saya sukanya fashion, saya sukanya musik, try from that gitu. Oke, bisnis apa yang mungkin saya bisa jalankan, mungkin kecil-kecilan dulu di dunia fashion, and then try from that. And then second thing, learn from YouTube, learn from internet. It's so easy now. Jadi menurut saya gunakanlah semaksimal mungkin teknologi yang ada. Insya Allah everything is available. It's just around our corner now. It's so easy. So start from yourself. Believe in yourself, and then start the action. Oke, memulai dari diri sendiri. Yeah. Nah, tentunya ketika kita memulai bisnis atau setiap orang tentunya memiliki sosok yang menginspirasi. Tapi kalau Dita sendiri, siapa yang sosok menginspirasi dalam hidupnya sehingga bisa terjun ke dunia bisnis? Baik, terima kasih. Mungkin yang paling utama itu keluarga kali ya. Papa mama menginspirasi saya untuk memulai dari suatu bisnis, melihat mereka sangat tangguh dan juga memulai bisnis dengan penuh dengan rasa percaya diri seperti itu. Dan menurut aku itulah yang menjadi foundation aku sekarang untuk terus bergerak dan mengembangkan, mempunyai value di Indonesia ini. Karena buat bisnis itu tidak hanya muluk-muluk tentang profit, Mas Fai. Betul ya? Gitu. Kita buat bisnis pasti ada tujuannya, ada vision and mission. Seperti aku mungkin di Gordon Rumah Sakit Medical Devices itu untuk mengembangkan kesehatan di Indonesia. Gitu. Jadi tidak hanya muluk untuk profit, tapi kita pasti ada misi untuk kebersamaan dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, mungkin dua lagi, ini pesan anak muda Sulbar, khusus bagi mereka pelaku UMKM. Baik. Para pemuda, pengusaha-pengusaha UMKM di Sulbar, jangan pernah takut menyerah, jangan takut untuk explore, jangan tutup diri kalian kalau kamu tidak bisa, terus mengembangkan diri kalian, ask for help, gitu. Ask for help, it's fine. Mungkin kalian bisa meminta bantuan kepada pemerintah gitu di daerah maupun secara nasional, karena sebenarnya pemerintah itu sangat mendukung. Gitu, sangat mendukung potensi-potensi UMKM, potensi-potensi anak muda untuk berkembang, gitu. Nah, jadi jangan pernah takut, selalu percaya akan diri sendiri dan jangan pernah takut mulai aja dulu, gitu. Karena penyesalan itu di akhir biasanya. So, just start and don't be afraid. Oke, tadi bilangnya ask for help. Nah, sekarang saya berikan waktu kepada Dita untuk mungkin ada sepatah kata untuk kepada masyarakat Sulawesi Barat mungkin terkait Dita minta support seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Mas saya kesempatannya. Saya mungkin Dita Ayulandari, Putri Indonesia Sulawesi Barat 2 2023 meminta dukungan kepada teman-teman semua masyarakat Sulbar untuk mendukung saya di ajang kontes kecantikan Putri Indonesia tahun ini dan akan diselenggarakan pada bulan Mei. Untuk mohon doanya dan supportnya agar Dita bisa mendapatkan yang terbaik gitu di ajang kontestan Putri Indonesia.
Terima Baik, kasih. terima kasih Dita Ayu Wulandari, dan seperti yang dikatakan Dita Ayu Wulandari, sangat penting memulai bisnis, memulai mempercaya sama diri sendiri, lalu aksi, lalu membangun bisnis kecilnya. Tidak harus memulai dari hal yang besar, tapi kita bisa mulai dari hal kecil. Dan ya, terima kasih kepada Dita Wulandari telah hadir di studio TVRI Sulawesi Barat, dan kita mungkin akan banyak berbincang selanjutnya Ya. terkait tentang bisnis dan juga bagaimana perkembangan anak muda di Sulawesi Barat. Sesaat lagi, pasca kasus Dirjen Pajak, seorang warga geram. BPOM temukan ratusan produk kadaluarsa. Sulawesi Barat hari ini akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.